Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian baik-baik saja dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai materi pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka, kalian harus tetap belajar ya menggunakan text learning ataupun mencari-cari materi yang ada di YouTube ataupun media sosial lainnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menerapkan metode masking bagian bodi yang tidak diperbaiki. Bodi otomotif F022 KIKD 3.6. Apa masking itu? Masking adalah metode perlindungan yang menggunakan adhesif tape atau kertas untuk menutupi suatu bagian permukaan dari cat, debu cat, dan dempul cat. Nah, biasanya masking ini digunakan untuk menutupi bagian yang tidak akan dicat atau melindungi bagian-bagian yang tidak akan dicat. Nah, biasanya yang sering kalian temui di bengkel-bengkel body repair sana adalah menggunakan kertas koran. Alat pengaman masking. Maksudnya dengan alat pengaman masking adalah alat perlindungan diri untuk kalian pada saat kalian memasang masking. Nah, yang pertama adalah memakai goggles atau kacamata. Biasanya yang dipakai adalah kacamata berwarna putih atau bening. Nah, untuk apa memakai kacamata? Karena untuk menghindari mata dari debu-debu cat ataupun debu-debu dempul. Yang kedua adalah respirator. Respirator itu semacam masker. Nah, untuk apa dipakai pada saat pemasangan masking? Yaitu untuk melindungi hidung dari serbuk-serbuk dempul atau sisa-sisa serbuk dempul atau dan lain-lain. Yang ketiga adalah perlindungan tangan. Kita harus memakai sarung tangan. Biasanya yang dipakai adalah sarung tangan kain. Untuk apa? Untuk melindungi tangan dari kotoran-kotoran, sisa-sisa dempul dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah safety shoes. Safety shoes untuk melindungi kaki dari jatuhnya benda-benda atau benda-benda tajam atau benda-benda yang lainnya. Nah, bahan yang digunakan untuk masking harus memenuhi kriteria kemampuan. Kriteria apa saja? Yang pertama adalah bahan masking harus mampu mencegah partikel kelebihan semprotan atau overspray dan solvent terkena pada permukaan cat bagian yang dilindungi. Solvent tahu ya, solvent adalah pinar. Jadi harus melindungi bagian cat yang tidak dispray. Yang kedua, mampu mencegah terkelupasnya hasil pengecatan setelah mengering. Ketiga, mampu mencegah pencemaran debu dari kelebihan penyemprotan. Selanjutnya, yang keempat, mampu mencegah adhesif di dalam solvent merusak cat bagian bodi yang dilindungi. Yang terakhir, bahan masking tidak meninggalkan adhesif. Macam-macam bahan masking. Yang pertama, masking paper. Yang kedua, set vinyl.
ketiga, special masking cover. Keempat, masking tape atau tape masking. Kelima, tape gap. Dan yang terakhir, bahan masking untuk feather strip. Yang pertama adalah kertas masking atau masking paper. Kertas masking atau masking paper untuk melindungi permukaan yang tidak akan dilakukan pengecatan. Nah, biasanya di masking paper ini ada beberapa ukuran seperti gambar yang ada di atas, sesuai dengan yang akan dimasking. Misalnya kalau di bagian yang kecil ya memakainya masking paper yang kecil, kalau bagiannya besar, permukaannya yang besar, berarti memakai masking paper yang besar. Yang kedua adalah sheet vinyl. Set vinyl ini sama dengan kertas masking, hanya penggunaan vinyl set atau set vinyl lebih diutamakan pada pengecatan yang memerlukan ketahanan penetrasi solvent yang lebih tinggi. Contohnya seperti gambar di samping kiri. Ketiga adalah special masking cover. Special masking cover yaitu digunakan untuk atau digunakan pada pengecatan khusus. Nah, selanjutnya adalah tape masking. Tape masking atau masking tape untuk melekatkan marking paper pada permukaan benda kerja dan untuk mencegah terjadinya semprotan bertingkat. Biasanya seperti semprotan yang bertumpuk. Nah, itu ada beberapa lapisan pada masking tape. Yang pertama, yang A, yaitu adalah bahan aktif lekat untuk mencegah gulungan tape melekat. Yang kedua, lapisan kedua atau lapisan B yaitu backing, bahan dasar dari tape, kertas, dan lain-lain. Lapisan ketiga atau lapisan C yaitu primer, menyebarkan lekatan adhesif pada bahan dasar sehingga mencegah adhesif tertinggal pada permukaan kerja. Dan yang terakhir yaitu lapisan D, yaitu adalah adhesif atau perekat. Yang kelima adalah tape gap atau gap tape, yaitu untuk menutupi bagian lubang yang beralur. Contohnya seperti gambar. Dan yang keenam adalah masking materials of weather strip. Masking weather strip untuk melindungi atau masking pada bagian yang khusus, biasanya bentuknya bergulung kecil seperti isolasi atau kertas masking. Metode masking. Metode masking dibagi menjadi 3, yaitu masking untuk aplikasi surfacer, yang kedua masking untuk block repainting, dan yang ketiga masking untuk spot repainting. Yang pertama, masking untuk aplikasi surfacer. Biasanya digunakan dalam pengecatan dengan tekanan udara yang lebih rendah daripada untuk top atau top. Nah, gambarnya contohnya seperti pada gambar di samping kanan. Yang kedua, masking untuk block repainting. Biasanya digunakan untuk bagian tertentu, misalnya pintu, kap atau tutup mesin, dan seterusnya.
Dan yang ketiga adalah masking untuk sport repainting, yaitu ada water panel masking untuk menentukan semprotan cat menentu dalam kondisi baik. Daerah pengecatan harus dimasking reverse technique atau masking terbalik. Yang B adalah masking bagian ujung. Untuk mengecat kembali ujung dari fender, area sekitarnya harus dicat ulang dengan sport repainting. Masking hanya dilakukan pada ujung fender. Nah, selanjutnya adalah border untuk masking. Border dapat diartikan pembatas di mana dalam pekerjaan pengecatan border memisah daerah atau area yang akan dilakukan pengecatan dengan daerah yang tidak dilakukan pengecatan. Pemasangan border untuk masking yang pertama adalah border pada gap di antara panel-panel. Untuk block repainting, suatu panel luar yang terpasang dengan baut, maka pembatas panel harus dimasking dengan menggunakan border pada gap antara panel-panel. Contohnya pada gambar di samping kiri. Yang kedua adalah border pada sambungan panel atau body sealer. Pada sambungan panel ada kemungkinan tidak memiliki gap atau celah yang memisahkan dari pembatas panel. Contohnya ada pada gambar di samping, biasanya dipakai pada bodi belakang mobil. Yang ketiga yaitu border pada puncak garis strapping atau garis karakter.